kita belajar ya. Saya beri pertanyaan dulu. Yang ngikuti di rumah, kami sedang ada di Melbourne, di daerah Berwick. Oke, dengerin. Berwick. Apa yang paling sulit dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga? Jangan bilang doa. Tidak. Kalau yang duduknya miring, biasanya itu ada kursi 01 pindah. Daripada miringnya Ibu. Ayo, apa yang paling sulit? Bukan baca Alkitab. Bukan. Ya, pindah situ boleh. Ayo, yang paling sulit sebagai orang Kristen itu apa? Hidup kudus. Terlalu tinggi. Yang sederhana. Betul. Tapi itu betul. Tapi nanti kita akan belajar. Bukan itu. Lupa. Ayo, apa yang paling sulit dalam hidup kita? Jawabannya. Apa yang paling sulit Tuhan Yesus alami sehingga dia bergumul sampai keringatnya campur darah? Apa itu? Bukan penderitaan, betul. Dia berjuang, dia bergumul. Surrender. Ya, apa yang disurrender? Yang diserahkan apa? Ayo mikir. Yang paling sulit. Jadi kalau Tuhan Yesus saja harus berjuang sampai keringatnya campur darah, apalagi kita yang masih doyan duit begini. Ngerti maksudnya? Harus lebih berat lagi. Nah, apa itu? Ayo, Yesus bergumul apa? Yang digumulkan apa? Masa lupa? Iya, kehendak apa? Terus kan jangan potong-potong, bingung nanti ini. Kehendak, surrender, menderita. Yang mana? Ayo, yang di rumah boleh jawab juga. Nanti saya baca tulisan saudara. Inilah yang paling sulit dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang Yesus gumulkan di dalam doanya sampai keringatnya campur darah. Apa itu? Iya, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara, kegagalan kekristenan bukan karena tidak ke gereja. Kegagalan kekristenan bukan karena tidak berdoa. Seorang Kristen disebut gagal bukan karena dia tidak baca Alkitab. Catat, kita akan gagal ketika bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan, tapi kehendak diri sendiri. Yang sudah menikah pasti akan setuju kalimat yang saya mau katakan. 100% penyebab suami istri rajin bertengkar. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Loh, saya tanya kok. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Itu hobi katanya. Itu rajin namanya. Dengerin. Penyebab utama suami istri rajin bertengkar. Karena masing-masing ngotot kehendaknya harus dituruti oleh pasangannya. Betul atau salah kalimat ini? Loh, jawab betul atau salah? Maka itu apabila suami istri tidak mau saling menyerahkan kehendaknya, ribut terus. Maka itu kenapa Alkitab itu satu-satunya buku. Tolong catat. Alkitab itu satu-satunya buku yang mengajarkan pernikahan itu satu kepala, satu badan. Nggak ada buku lain. Saudara, saya banyak bicara bukan kalangan Kristen. Kalau bicara keluarga, dan saya nggak pakai Alkitab, pasti nggak bisa mereka. Begitu lihat Alkitab pasti nolak. Tapi saya pakai prinsip kepala dan tubuh. Nggak ada orang yang bantah. Memang harusnya begitu. Maaf, saya beri contoh ya. Ini bukan jelekan orang, tapi ini terjadi. Siapa pernah dengar ada ustadz terkenal, namanya A.A.Gim? Betul ya? Luar biasa bukan pengikutnya? Itu saya juga kagum. Waktu itu ya, setiap jam 2 siang, Minggu, kayak hari ini, dia pasti khotbah di Istiqlal dan itu di live di STTV. Saya harus ngikuti. Berapa kali saya lupa, istri saya mengingatkan. Karena saya belajar, ini orang hebat. Kalau saudara pernah ke Bandung, ke pusat mereka, di Geger Kalong. Wih, tiap hari itu ribuan orang datang. Bis-bis turis itu, saya berapa kali ke sana, saya beli bukunya. Karena ini orang hebat. Kapan pamornya habis? Waktu dia kawin lagi. Aneh, maaf. Dihukum mereka, boleh nggak? Nah,
Tapi faktanya pengikutnya nggak setuju dengan hukumnya sendiri. Maka itu begitu dia ceraikan istrinya, kawin lagi, semuanya kecewa. Sampai hari ini sepi. Suatu kali setelah berapa bulan kejadian itu saya ke sana lagi. Aduh, saya dengar keluhan para penjual makanan, penjual souvenir yang di pinggir jalan. Pak, sudah nggak bisa makan kayak dulu lagi. Orang nggak datang lagi ke sini. Di situ kita mikir. Ternyata semua orang di dunia, Kristen nggak Kristen, pasti respect pada namanya pernikahan. Coba baca dulu Ibrani 13 ayat 4. Coba ya. Nanti setelah ini saya beri contoh yang satu lagi. Nah ini yang Kristen. Oke, Ibrani 13 ayat 4. Ayo kita beritakan kebenaran ini kepada semua teman kita. Enggak bicara tentang agama Kristen, tidak. Tapi bicara tentang kehidupan. Udah, Ibrani 13 ayat 4. Yang sudah dapat silakan baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua ngapain? Penuh hormat terhadap perkawinan. Nah, saudara bayangkan. Ini agim. Yang dihukum mereka boleh kawin lebih dari satu. Tapi kenapa ketika dia melakukan hukumnya umatnya tidak mau terima? Berarti di hati semua orang hormat gak terhadap perkawinan? Loh saya tanya, respect gak? Nah, maaf, yang kedua Ahok. Betul? Ketiga. Kapan? Jangan ketiga, dua dulu. Satu dulu, Rudinya. Dengerin saudara. Kapan Ahok pamornya turun? Nah, aneh. Sampai hari ini, ya memang hebat Tuhan tetap pakai dia. Itu urusan dia dengan Tuhan, bukan kita nggak boleh menghakimi. Maka itu saya tidak berkata menghakimi orang, tapi ini contoh. Bahwa ternyata semua orang, di hati mereka, ayat ini tertulis. Termasuk anak-anak loh. Buat anak-anak, kiamat itu bukan kalau ada tsunami, ada virus corona, bukan ada gempa bumi, gunung meletus, banjir, tidak. Buat anak-anak kiamat itu cuma satu. Ketika mereka mendengar pertanyaan papa mamanya, kalian milih ikut mama atau ikut papa? Habis hidup mereka. Betul? Jadi ayat ini nggak cuma tertulis di kitab suci kita, tapi tertulis di hati semua orang. Agama apa saja. Nah ini masalahnya. Ketika Tuhan memberi hukum, laki-laki begitu dilantik jadi suami, dia sebagai apa? Saya sudah megang begini, enggak jawab. Susah bener. Ini salah makan atau gimana tadi? Maaf ya. Laki-laki, ayo, kepala. Maka itu kalau saya konseling pranikah, yang cowok saya akan siapkan. Potong badan loh. Sebentar lagi badanmu akan dipotong. Terus gadis yang menikah begitu dilantik jadi istri, fungsinya sebagai apa? Sebagai badan, sebagai tubuh. Masa lupa sih ayatnya, gampang begitu kok. Loh betul? Kebanyakan makan soto. Oh punya soto tadi ya, berarti sotonya raciannya ada yang salah. Untung saya belum makan tadi, saya nggak salah. Enggak. Tadi mau bikin soto kaki meja. Ya, Jadi ini luar biasa saudara. Maaf. Mengapa Tuhan memberi hukum yang spesial? Karena kepala dengan tubuh itu bisa dimengerti oleh semua orang. Kalau menikah kepala satu, badannya banyak, itu namanya kembar siam. Betul tidak? Yang dempet itu. Tapi kalau poliandri, badan satu, kepalanya lebih dari satu, itu namanya monster. Loh betul nggak kalau ada orang satu badan kepalanya dua, kan takut. Loh, secara hukum ini dipercaya semua orang. Maka itu satu-satunya buku di dunia. Sejak ditemukan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada abad ke-16 yang lalu, tahun 1500 sekian. Maka sampai hari ini saudara, di dunia ini kira-kira sudah ada lebih dari 7 juta judul buku cetak. Bukan 7 juta buku, judul. Dari sekian juta judul itu hanya Alkitab yang ada statement. Coba buka Maleakhi 2:16.
Kalau ada yang mau buka bahasa Inggris silakan. Nah, saudara tinggal di Australia. Awas, sudah lama di Australia, bahasa Indonesia lupa, Inggris nggak pinter-pinter. Awas nanti. Oke. Maleakhi 2:16. Jadi nggak ada buku manapun yang ada statement setegas ini. Ayo, mau baca Indonesia dulu atau Inggris dulu? Maleakhi 2:16. Ya, silakan. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Nah, sebab aku membenci perceraian. Bukan nggak suka, benci. Inggrisnya? Ayo kalimat ya, for I hate divorce, Nah, says the Lord. nah, cukup. For I hate divorce. Kenapa? Saya beri contoh. Saya pernah didebat oleh orang-orang humanis. Tahun 94 waktu saya di Jerman. Satu orang Indonesia, saya kenal. Dia pendeta, tapi humanismenya kuat. 3 itu orang Jerman. Saya dikeroyok. Mereka ajukan saya ayat ini. Tuhanmu itu enggak humanis, enggak manusiawi. Loh kenapa? Baca. Wih, saya kaget. Kok mereka tahu ayat ini juga? Waktu mereka menjelaskan, saya setuju. Sekarang mikir dong. Kalau 2 orang itu sudah enggak cocok. Dipaksa tetap tinggal serumah. Kejam enggak? Wow, waktu mereka cerita semua. Saya setuju loh. Maka itu hati-hati dengan humanisme. Humanisme itu yang menentang gereja untuk membenci LGBT. Karena mereka berkata, kamu gak humanis. Kalau memang dia dilahirkan begitu, masa perasaan cintanya kamu halangi? Nah itu humanis. Enggak ada Tuhan melahirkan orang dengan salah, tidak ada. Itu pilihan kok, betul tidak? Oh banyak hal. Di Inggris contohnya, setiap penjahat sebelum divonis, diperiksa DNA-nya. Kalau sampai 3 garis di atas ada DNA kejahatan, ini Inggris saudara, saya nggak tahu sudah ngikuti enggak. Begitu ditemukan 3 DNA di atas dia, itu penjahat. Maka pengadilan tidak boleh menghukum orang ini walaupun pembunuh. Sebab dia mewarisi DNA kejahatan dari orang tuanya. Itu humanis. Ngeri, satu kali saya ngikuti pengadilan, seorang bapak membunuh anak perempuannya umur 13 tahun dengan ditenggelamkan di sungai. Dalam pengadilan di Inggris ini. Orang ini cuma argumen satu aja. Siapa akan menjamin anakku ini aman, nggak diperkosa, nggak dijual segala macam? Ya pengadilan nggak bisa jawab, ya nggak ada yang jamin dong. Maka itu kalau aku bunuh dia itu hakku. Ini humanis. Ngeri hukum sekarang itu. Banyak hal. Begitu untung Donald Trump yang terpilih. Bukan yang satu itu. Kalau sampai yang satu itu terpilih di Amerika, habis. Berapa banyak pendeta masuk penjara. Karena nggak mau memberkati pernikahan sejenis. Berapa banyak toko-toko roti nggak membuat tart pengantin untuk sejenis. Ngeri loh. Waktu Obama itu dihukum. Maka itu waktu Trump mau di-impeach sudah nyaris. Saya disusir banyak orang. Saya yakinkan mereka nggak akan menang. Saudara kalau lihat si Pelosi itu, Nancy Pelosi itu sadis loh orangnya. Ingat yang terakhir. Waktu Trump itu dirobek-robek pidatonya. Justru di situ salahnya dia, orang nggak respect. Ini kalau lihat wajah saudara kok kayak nggak pernah dengar berita sih. Ini kebanyakan nonton drama Korea ini. Ayo ketahuan ini ketahuan. Aduh saudara ini. Maaf ya jangan tersinggung. Gak apa-apa. Oh gitu ya. Loh, betul nggak? Begitu ikuti berita supaya tahu gitu loh saudara. Ini bagaimana? Jangan cuma ngeliatin saham aja tiap hari. Aduh. Saya potong dikit. Ini Daniel ini setiap jalan saya ingat tuh. Apa itu? Kamu lihat ada tulisan apa di pojok? Oh iya betul baca. Bener. Saya ini semua tulisan saya akan baca. Karena itu informasi. Waduh terima kasih. Kita kenal tahun berapa ya Ruth? 80-an ya? 88. Bayangin. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana dengan caranya. Tapi humanis merusak semuanya.
Oke. Jadi kalau papa kita adalah satu-satunya Tuhan yang benci perceraian. Alasannya. Kepala dengan tubuh. Tubuh dan kepala. Contoh. Kepala nggak pernah sakit. Sakit gigi enggak. Pilek enggak. Sakit mata enggak. Sakit kuping juga enggak. Tapi badan ini. Tanggal 1 jantung bermasalah. Tanggal 2 lambung bermasalah. Tanggal 3 ginjal bermasalah. Tanggal 4 lutut bermasalah. Tanggal 5 nanti paru-paru. Tanggal 6 misalnya gitu. Setiap hari ini ada masalah. Dibawa ke dokter. Nggak ada apa-apa. Nah, sebagai kepala punya badan kayak gitu capek nggak? Pasti kepala ngomong walaupun punya asuransi. Bangkrut juga kalau sakit terus begini. Ngerti nggak ilustrasi ini? Boleh nggak kepala bilang? Aku capek punya badan kayak kamu, aku mau ganti. Ngerti nggak? Loh, saya tanya ngerti nggak ilustrasi ini? Berarti kalau bercerai artinya, loh potong badan tadi itu loh apa? Ya apa artinya potong badan? Bunuh diri. Begitu pula. Badan sehat, tapi kepala. Migrain kanan seminggu. Baru selesai seminggu migrain kiri seminggu. Selesai migrain minggu ketiga gigi sakit semua. Sudah selesai gigi sinus nggak seperti. Sudah sinus kuping lagi. Habis kuping mata lagi. Tubuhnya sehat. Boleh nggak tubuh berkata, capek aku punya kepala kayak kamu. Nggak bisa kerja. Aku mau ganti kepala saja. Ngerti ilustrasi ini? Ini alasan kenapa satu-satunya Tuhan di dunia. Satu-satunya. Saudara jangan berkata Tuhan cuma satu. Tidak. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Kenapa Hindu menjadi agama utama New Age? Pernah dengar New Age ya? Sebab Hindu itu sangat toleran. Hindu adalah satu-satunya agama yang semua bisa jadi Tuhan. Pelajari Hindu. Kursi, pohon, pintu, apa saja. Maka itu kalau kita lihat kuliah Hindu banyak dewanya. Karena itu Tuhan buat mereka. Kita tidak bisa menghakimi itu kepercayaan mereka. Cuma saya bilang. Buktinya kalau Tuhan itu nggak satu. Kitab suci agama di dunia sama atau beda isinya? Jawab dong, sama atau beda? Beda. Maka itu Tuhan beda-beda. Nah dari jutaan Tuhan hanya Tuhan kita berkata, aku benci perceraian. Jadi kalau tubuh sehat, kepala sakit-sakitan. Tubuh harus apa? Loh ayo dong. Dokter. Iya terima. Kalau kepala sehat, tubuh sakit-sakitan, kepala harus apa? Loh, terima. Ini gak bisa dipisah. Ngerti? Jadi semua firman Tuhan pasti ada alasan dia berfirman seperti itu. Nah, agama atau teologi yang merusak jadi doktrin. Akhirnya perang sendiri kita. Oke, lanjut. Ini contoh gampang saja. Setelah kita melihat laki-laki jadi suami kepala, gadis jadi istri di tubuh. Yang punya perut siapa? Istri. Maka itu cara ngetes, ngecek pernikahan itu harmonis atau tidak. Setelah hampir setahun menikah, pola makan suami sudah berubah ngikuti istri atau belum? Karena perutnya di istrinya kok. Ngerti nggak logika ini? Kalau sudah menikah sekian puluh tahun, pola makan nggak tetap beda-beda. Nggak beres itu. Lo ngerti tak maksud saya? Kau ngerti tunjukkan wajah saya? Oh ya gitu loh. Nah sini ngajar kok. Cool sekali wajah ini. Heran saya. Ini cacingan. Oh cacingan. Perutnya di situ. Ya. Ini saya udah bilang. Ngerti ya? Galian putri nggak mempan, galian kabel nggak mempan. Ngerti ya saudara? Jadi harus berubah. Nah ingat ya. Dari zaman dulu sampai sekarang. Umum ya, ini nggak tertentu umum. Kalau orang mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pengantin baru, itu biasanya image-nya, kesannya, logikanya pakai alat transportasi apa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Apa yuk? Selamat menempuh hidup baru. Selamat apa? Iya, saya tanya alat transportasinya yang dipakai. Kapal. Saya pikir ya zaman dulu nggak ada kereta api, nggak ada pesawat, nggak ada mobil, ya kapal. Ternyata tidak. Saudara perhatikan. Hukum internasional
semua alat transportasi kecuali kapal, drivernya minimal 2. Ngerti tidak? Pilot harus ada co-pilot. Masinis kereta api harus ada penggantinya. Bus driver yang jarak jauh ada enggak? Betul? Truk yang besar-besar ngangkut logistik harus ada. Kenapa kapal tetap harus satu nakodanya? Loh, ngerti nggak pertanyaan saya ini, saudara? Dan hukum itu luar biasa. Sampai hari ini masih berlaku hukum internasional. Seorang nakoda, kalau kapalnya tenggelam, dia nggak boleh keluar dari kapal sebelum penumpang semua keluar. Ingat berapa kali kejadian yang ferry di Jeju tenggelam? Dia lari duluan. Terus yang terakhir yang di Italia itu ya, cruise itu, dihukum berat loh. Nah itu suami. Nakoda keluarga itu suami. Suami itu pegang tanggung jawab yang berat. Maka itu dalam keluarga, gini, kenapa kapal, nggak usah kapal lah, tahu getek? Ya. Boleh nggak masinisnya 2? Nggak bisa. Nggak nyampe, ribut sendiri. Apalagi kapal, nakoda nggak boleh 2, ngerti? Nah, ributnya suami istri karena di keluarga itu ada 2 otak. Betul, ngerti maksud saya? Nah, inilah keluarga otak-otak. Nah, maaf. Saya jangan dikeroyok loh ya. Setelah berkali saya berkata laki-laki jadi suami kepala, gadis jadi istri tubuh. Jadi, yang punya otak yang mana? Yang punya otak. Bersama-sama. Enggak bisa bersama-sama. Kepala. Nah, jadi istri itu enggak punya otak. Maaf, jangan marah. Mau pulang. Oke. Loh, ini Pak, loh. Ambil kunci rumah dulu. Beli sendiri bisa. Maaf loh saudara, kita guyonan tapi ini masalah. Ingat loh. Dari awal kita belajar tentang menaklukkan kehendak. Loh, ya atau tidak? Loh, iya atau tidak saya tanya. Ya sudah gitu loh. Yang pertama, kehendak kita harus taklukkan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Bayangkan, kalau Yesus yang adalah Tuhan masih struggle, strive, berjuang seberat itu sampai keringatnya campur darah. Ingat loh, dia doanya malam atau siang? Malam. Di bukit atau di pantai? Berarti pertanyaan saya, jadi mana lebih panas? Pantai atau bukit? Pantai. Malam. Yang ketiga, Yesus kerja enggak? Angkat-angkat barang enggak malam itu? Enggak. Kok bisa keringatan? Berat bebannya itu. Sampai campur darah. Nah, ini hebat. Mengapa dari 4 Injil hanya Lukas yang menulis? Yesus sampai berdarah keringatnya. Kenapa yang 3 tidak? Karena Lukas itu dokter. Dan ternyata apa yang Yesus alami itu bisa dibuktikan secara medis sampai hari ini. Ada sesuatu enggak? Kalau ada yang telepon, pencet aja tolongnya. Pak siapa namanya? Heru. Ya, tolong Pak Heru ya. Saya lupa beritahu. Ya. Jadi ngikuti dari rumah yang jadi operator saya Pak Heru. Nanti pesannya. Oke. Nanti saya syuting supaya tahu Pak Herunya kayak apa. Oke, lanjut. Sudah kenapa ini? Kenapa? Oke. Kenapa? Bukan salah. Oh, kok salah gimana? Ini pelayanannya dulu di bagian ini juga. Oh, begitu. Ya udah Pak Heru duduk aja di kursi situ, menjagain. Saudara, kalau Yesus yang adalah Tuhan berjuang untuk menaklukkan dagingnya sendiri, apalagi kita. Ngerti nggak ilustrasi ini? Berat buat kita. Kembali di rumah tangga. Jadi 100% suami istri yang rajin bertengkar. Karena ada di rumah itu peranan, bagian, tugas yang overlapping. Betul tidak? Nah, feminisme marah dengan ayat itu.
Hai istri, tunduk pada suamimu. Saya pernah ketemu feminis juga. Diskusi, saya bilang, kamu baca baik-baik. Mereka marah dengan ayat itu. Karena feminis nggak mau tunduk pada laki-laki. Itu tetap harus jadi perempuan, mau mimpin. Baca baik-baik, saya bilang. Yang Tuhan firmankan, hai istri, bukan hai perempuan. Tunduklah pada suamimu karena fungsinya. Bukan untuk dijajah. Beda tidak? Akhirnya mereka ngerti. Coba, hal kecil saja. Kalau di rumah tangga ada 2 otak, korban pertama adalah anak-anak. Pasti mereka bingung. Kenapa papa bilang boleh, mama bilang tidak? Nanti satu kali, loh tadi mama baru bilang suruh ke kanan. Kenapa papa bilang ke kiri? Catat terus saudara. Korban pertama, ketika pernikahan kita tidak mentaati hukum Tuhan, anak jadi korban. Ngeri sekali. Jadi kalau Tuhan berkata, kepala itu suami, istri tunduk, hormati. Tapi ada yang bantah, ya tapi maaf. Tapi suamiku itu bodohnya luar biasa. Maaf saya ngomong. Nah saya tanya balik, yang milih siapa? Ya toh kembalikan aja. Ngerti gak bertanya? Yang milih siapa? Ya sudah, dari dulu kamu tahu dia bodoh, kamu milih, ya sudah itu risiko. Tetap harus dihormati sebagai kepala. Cuma kepalanya sering pusing. Maka itu sering lelet, sering apa. Tetap istri tunggu. Maka itu saya katakan. Hal yang paling berat menjadi murid Yesus. Bukan puasa, bukan baca Alkitab, bukan berdoa. Menaklukkan ego kita. Yesus saja berjuang, apalagi kita. Ngerti? Loh, iya atau tidak ini? Iya. Nah, untuk menaklukkan aku dan aku. Itu sakit, saudara. Betul? Maka itu ketika suami istri nggak mau menerima rasa sakit dari penaklukan diri atau berfungsi sebagai mana yang Tuhan katakan, maka dosa terjadi dalam keluarga itu. Coba kita lihat. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Satu-satunya. Yang memberitahu kita kapan kita itu bisa stop berbuat dosa. Nah tadi Hidup Kudus ya, Feni bilang. Ada ayatnya. Baca 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi kalau dalam pernikahan kita, saudara, semuanya kita kerjakan sesuai aturan Alkitab. Sudahlah, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. 1 Petrus 4 ayat 1. Di beberapa gereja tertentu ada namanya deliverance ministry atau pelayanan doa kelepasan. Saya nggak setuju. Untuk berhenti berbuat dosa bukan doa kelepasan. Itu jalan pintas. Inilah satu-satunya ayat 4 ayat 1 Petrus. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita berhenti berbuat dosa. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badannya, Ya. kamu pun harus juga menderita Dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang menderita penderitaan badannya, ia telah berhenti berbuat dosa. barang siapa telah menderita penderitaan fisik, maka orang itu stop berbuat dosa. Kenapa? Harus dilawan dengan penderitaan badani jasmani. Dosa itu enak tidak? Loh, enak. Kalau nggak enak nggak laku. Semua dosa itu enak. Apa saja. Nah, untuk melawan yang enak, dilawan dengan yang sebaliknya. Yang tidak enak, itulah penderitaan. Maaf, siapa yang dulu terikat rokok dan akhirnya menang? Sederhana, termasuk alkohol, termasuk judi, termasuk pornografi. Sudahlah jenis dosa apa saja. Begitu mau stop rokok, orang itu menderita nggak, saudara? Menderita loh. Nggak enak semua. Makanya yang mau bebas dari drug juga, saya nggak tahu istilah Inggrisnya, tapi orang Indonesia bilang sakau. Itu ketika nggak dikonsumsi, itu sakit semua. Nah, saya sering melayani orang yang narkoba. Ternyata ukurannya 3 hari.
berhenti ngerokok juga, itu 3 hari. Ternyata itu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang yang berhenti judi, berhenti percabulan, berhenti merokok, berhenti alkohol, dan sejenisnya, cukup 3 hari menderita. Nggak enak, nggak bisa tidur, ingin marah, semuanya. Begitu 3 hari dia menang, hari keempat bebas. Itu saya alami dengan ratusan orang. Ketika saya belum sesibuk ini, saya suka nampung orang yang narkoba di rumah. Saudara, kalau saya sakau itu pernah loh, 1 kali. Karena kalau kita jabut rambut kita satu sakit nggak? Ini ada yang sakau, saya sampai kaget. Itu dia jambak rambutnya bisa keluar segenggam. Kayak apa sakitnya itu? Tapi sakau nggak tahan ya. Ada membenturkan kepalanya ke dinding. Saya sampai kaget. Ada minta berendam di bak mandi karena panas. Saya tetap tidak boleh pakai obat. Kasih Tuhan dirasakan, pulih orang itu. Maka itu saya bisa ngomong ini 3 hari aja. Maka itu masih terikat dengan maaf dosa apa saja. Berhenti, caranya menderita secara fisik. Gak enak. Termasuk dosa tersinggung. Kalau ada yang punya hobi tersinggung, ada nggak orang punya hobi tersinggung? Banyak. Oh banyak, betul. Nah, itu kayak tahu Jepang, halus sekali orang. Orang kedip-kedip baca sudah tersinggung. Kenapa kamu ngeledek? GR betul kamu. Ada itu orang yang sensi betul tahu ya. Nah caranya kelompoknya harus diberitahu singgung dia terus sampai sakit itu. Nah itu baru menang dia. Ya jadi dosa itu nggak boleh disayang-sayang, sakiti. Maka stop nanti itu. Nah maka itu kalau di rumah juga. Ketika harus tunduk submit itu sakit saudara. Bayangkan Tuhan Yesus saja sampai bercampur darah. Kalau kata ada darah pasti ada luka dong. Nah secara medis kalau kita langsung stroke karena pembuluh darah pecah. Kalau Tuhan Yesus ya dia Tuhan nggak sampai stroke, cuma merembes. Maka itu lihat pembuluh darah kita kan ada di bawah permukaan kulit kita. Nah, ini kalau tekanannya berat penderitaan itu dia merembes itu Yesus. Nah ini cara kita melihat Alkitab itu. Nah kita mau tidak mau harus menaklukkan ini. Ini perjuangan yang paling berat sebagai murid Tuhan Yesus. Paling berat. Tapi mau nggak kita menang atas daging kita? Loh, mau tidak? Gimana caranya? Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Pak Heru, bisa tolong saya enggak yang Instagram itu yang kecil? Kalau ada wave, tolong ditekan semuanya supaya orang tahu bahwa kita. Ya, wave ada tuh? Banyak ya? Ya, tekan semuanya. Pak Heru duduk aja situ, enggak apa-apa. Udah? Kita baca sama-sama. Terima kasih. Galatia 5 ayat 16. Judulnya apa? Judulnya? Hidup menurut daging. Hidup menurut daging atau roh. Nah, kita mau nurut yang mana? Oke? Enggak apa-apa Pak Heru sudah. Kita baca 1, 2, Galatia 5, 16. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, jelas toh. Maksudku ialah 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah dipimpin, diatur, dikuasai oleh roh. Supaya kita tidak menuruti hawa nafsu kita, kedagingan kita. Kalau kita baca ayat ini, logikanya gampang gak sih menaklukkan daging? Gampang gak? Gampang, cuma nuruti roh saja kok. Tapi prakteknya susah. Karena dari kecil kita sudah terbiasa memberontak. Manusia itu tipenya dari dalam kandungan loh, sudah berontak. Yang itu, ibu-ibu yang pernah hamil sering ditendang nggak oleh kaki anaknya dalam perut itu, ceduk. Karena ruangannya sempit, makin besar kandungannya, wah, anak itu sudah meronta luar biasa. Maka itu perhatikan, berarti sikap memberontak sudah ada dalam diri kita sejak masih dalam kandungan. Kenapa sampai ada bayi terlilit tali pusat? Ya karena nakal. Muter aja di situ. Loh, betul tidak? Itu dari kecil.
Seberapa kali ngalami. Pernah nggak lihat bayi? Jamnya minum. Nggak mau. Dotnya sampai dimasukkan ke mulut. Gitu. Pernah lihat nggak itu? Saya bilang gedenya jadi apa ini anak? Kalau bayi aja melawannya kayak begitu. Nah, itu manusia. Maka itu, kenapa yang namanya manusia jadi langganan dosa? Karena kita suka memberontak, suka melawan. Jadi setelah kita jadi murid Yesus, hiduplah oleh roh. Bukan oleh daging. Hidup dipimpin, hidup dikuasai. Oke, saya pindah dulu. Kisah Rasul 20, ayat yang ke-21. Coba lihat, Kisah Rasul 20, ayat 21. Ini hidup Rasul Paulus. Yang luar biasa. Ini kalau hidup dipimpin roh. Udah? Kisah Rasul 20, ayat 21. Kita baca, 1, 2, 3. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini hidup Paulus. Selalu bersaksi. Bukan mengkristenan orang. Tapi untuk bisa jadi saksi yang benar, lihat ayat 22. Ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan Nah, stop dulu. Sebagai tawanan roh. Ada yang bawa bahasa Inggris? Kata tawanan pakai kata apa? Ayo bacakan. Bound. Apa ada lagi? Ada yang pakai amplified? Tolong ya saudara, jangan pakai NIV Inggris. NIV itu paling ngacau. Pakai amplified Bible itu paling bagus. Dan New Living Translation, NLT. Nah, tambahnya bisa The Message atau New King James. Pasti amplified ini paling bagus. Ada yang bawa amplified? Ayat 22. And now compelled by the Spirit and obligated by my conviction. Nah, obligated by my conviction. Compiled. And now, sekarang. Coba renungkan. Saudara, siapa pernah sadar? Semua buku yang ditulis oleh orang, itu tensesnya ada yang present tense tidak? Nah, berarti saudara baru mikir sekarang. Yang namanya buku, kalau sudah ditulis orang, tensesnya ada yang present tense tidak? Yang enggak usah ditulis kok. Pertama kali saya tahu di Amerika ada koran kan USA Today. Pada tahu enggak itu? Saya tuh tertawa baca itu. Today-nya kapan? Sudah sejarah nih, berita kemarin kok. Lo ngerti enggak ilustrasi itu? Ternyata Alkitab itu satu-satunya buku yang tensesnya present tense. Ada 3 bukti. 1. Sejak perjanjian lama Papa berfirman. Pada hari ini apabila kamu mendengar suara Yahweh Tuhanmu. Itu berkali-kali. Ketika Daud menghadapi Goliat. Present tense. Pada hari ini. Tuhan menyertai aku akan berikan mayat muda mayat tentaramu kepada burung-burung bos pada hari ini. Doa Bapa kami tensesnya apa? Ayo. Loh, masa lupa doa Bapa kami itu loh. Kapan tensesnya? Our daily bread. Pada hari ini. Semua buku kecuali Alkitab, pasti ada kalimatnya pada masa itu, nanti, dulu. Nggak ada yang present tense. Maka itu Alkitab ini up to date. Kok nggak ada yang ngamen saya bilang. Telat lagi, aduh. Ya, up to date. Dia bisa berlaku untuk zaman kapan saja. Maaf, ada banyak Tuhan di agama apa saja yang nggak bisa. Contohnya agama yang selalu menggunakan matahari. Yang di kutub utara gimana itu? Ngerti nggak maksud saya ini? Jadi nggak universal. Saudara maaf saya harus berkata ini bukan bicara masalah agama tapi fakta. Maka itu kalau sekarang kita baca ayat 22. Now. Sekarang. 10 tahun lalu orang baca ayat itu bunyinya kapan? Now. 20 tahun yang akan datang orang baca lagi?
now. Hebat. Maka kalau kita baca ayat itu atau semua firman yang ada kata pada hari ini, bacanya setiap hari. Maka setiap hari aku compiled, aku ditawan, bound, diikat, disetir, dituntun, dibelenggu, diatur, cari bahasa apa saja oleh Roh Kudus. Saya tanya, ada nggak orang dibelenggu oleh kemarahan? Banyak. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kedua, ada nggak orang dibelenggu oleh uang? Banyak. Apa uang? Pokoknya. Ada nggak orang dibelenggu oleh hawa nafsu percabulan? Ada. Maka itu hari ini tanya kepada diri sendiri. Siapa yang menawan aku? Yang membelenggu aku? Yang menuntun aku? Yang nyetir aku? Orang gak bisa tidur pasti dibelenggu oleh dua hal. Satu, masa lalu dibawa ke sini terus. Maka itu gak tidur-tidur. Justru masa lalu muncul semua waktu kita mau tidur, kan lagi diem. Yang kedua, ditakut-takuti dengan masa depan. Aduh, besok gimana ya? Bulan depan gimana ya? Gak tidur orang itu. Ngerti? Maka itu ayo kita jujur. Apa yang menawan kita? Berbahagialah setiap kita yang menjadi tawanan roh. Amin. Maka itu Galatia 5:16 berkata, maksudku adalah hidup oleh roh. Supaya keinginan daging gak terjadi di hidupmu. Nah, Paulus dituntun oleh roh, dikuasai roh, dibelenggu oleh roh. Maka itu dia bisa bersaksi yang begitu gampang. Baca lagi ayat 22, menarik saudara. Ya, amplified-nya sampai akhir ya. Ya, kembali. Enggak, 22 aja. Okay, 22. And now, compelled by the Spirit and obligated by my convictions, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Ya, not knowing. Padahal dia tahu mau terjadi apa. Cuma dia nggak mau tahu. Not knowing. Ayat 23 kata pertama ada kata apa? Nah, selain except. Ini dahsyat sekali. Paulus tahu. Kalau Roh Kudus menuntun dia ke Yerusalem, dia itu tahu. Cuma dia nggak mau tahu. Selain except. Selain apa? Baca ayat 23. Selain yang dinyatakan oleh roh, diberita oleh roh, yaitu apa? Selain dinyatakan oleh roh, bahwa, ayo baca ayat 23, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ngeri nggak? Ayo jujur. Kalau kita dituntun Roh Kudus mau ke satu kota, kamu nggak ditangkap itu di penjara. Jujur, lanjut atau belok? Paulus tidak. Selain except. Kenapa harus penjara dan sengsara? Supaya sebagai saksi Yesus, Paulus nggak jatuh dalam dosa. Karena untuk berhenti berbuat dosa dengan cara apa tadi? Masa lupa? Belum 5 menit. Menderita secara fisik. Coba diganti. Aku nggak mau tahu akan terjadi apa di situ. Selain daripada hotel dan restoran nunggu aku, kan enak. Ngerti maksudnya? Sengsara dan penjara. Dan dia tetap berangkat. Maka itu kedagingan kita, ego kita akan sendirinya habis ketika kita menderita. Gak enak, memang gak enak. Tapi itu luar biasa. Kok kita mau menang? Orang tersinggung, caranya berhenti bukan ngurusin yang suka nyinggung. Salah. Lo ngerti gak maksudnya? Kalau kita suka tersinggung, lalu ngurusin orang yang suka nyinggung kita, capek. Lo betul tidak? Yang suka nyinggung seringkali gak rasa. Betul, yang rasa yang disinggung.
Jadi masalahnya kitanya yang diberesin. Betul? Kalau hati kita bersih, hati kita beres, nggak gampang kita tersinggung. Nggak gampang. Kenapa? Menang. Sakit memang. Apalagi nggak salah disalahkan. Nggak usah dibalas, biarin aja. Kok nggak amin lagi? Oke, saya tunjukkan ayat ini biar kenyang betul-betul. 1 Korintus 6 ayat 7. Kalau ada yang wave ya jangan lupa tekan ini. 1 Korintus 6 ayat 7. Oke. Wah ini nggak enak, so. Ini nggak enak ayat ini. Ya, kalau sudah terlanjur baca harus nuruti loh ya. Kalau nggak mau baca tutup aja Alkitab, sudah nggak sebut baca, supaya nggak berdosa kalau nggak melakukan. Udah 1 Korintus 6 ayat 7. 6 ayat 7. Udah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Stop dulu. Perhatikan. Adanya saja perkara seorang dengan yang lain di antara kamu. Kalau kita baca ayat itu, ini perkara besar atau kecil sebetulnya kalimat itu? Adanya saja kecil. Tapi kita kalah. Coba bacakan Amplified itu bagus. Syuting dong yang baca, Nah, habis itu tuh Mirna. Amplified tadi itu ya. 1 Korintus 6 ayat 7. Jangan disuting istrinya aja. Oh ini saya Heru tuh. Oh yang ini. Oh, oke, silakan baca. 7. Suara Amplified-nya bagus. Coba pelan-pelan ya. Why the very fact that you have lawsuits with one another? The very fact you have lawsuit with one another. Terus? Is already a defeat. Nah, is already a defeat. Terus? Why not rather be wrong? Oh itu Amplified. Yeah. Oke ya. Why not rather be defrauded? Enak enggak bahasa Indonesianya? Kita baca 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu, seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Nah ini nggak bisa. Maka itu di negara-negara barat yang hukumnya kuat, sering orang berkata, it is my right. Ngotot sudah. Betul? Dan itu berbahaya. Haknya Yesus diambil nggak? Oleh Pilatus. Diambil. Sampai dibunuh. Nggak apa-apa, biarin saja. Karena Tuhan akan kembalikan. Yang kedua, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Enak betul. Saudara, inilah murid Yesus. Kok nggak ada yang ngamin? Jadi kalau sudah nekat menjadi murid Yesus, maka siap diapakan? Dirugikan, melakukan tidak adil, digosip, ya enggak apa-apa gosip. Banyak orang gagal dalam hidup bukan karena nggak berdoa, bukan karena nggak baca Alkitab, bukan karena nggak ke gereja, karena dengar kata orang. Betul? Katanya. Terus capek hidup kalau kata orang. Jam 7 pagi orang ngomong begini, dilakukan. Jam 8 ketemu orang ngomong begitu, lakukan. Jam 9, apa nggak bingung sehari itu? Mau hidup bagaimana? Maka itu ayo mulai hari ini saudara hidup dalam kebenaran ini. Sambil kita mendengar firman ini, jujur periksa hati kita. Mau bagaimana? Ini yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Oh ya sebelum saya lupa, saudara yang punya Facebook bisa pakai page ya. Buka page, karena sekarang dengan page itu orang nggak perlu berteman. Kalau cuma berteman, dengan berteman cuma 5.000. Nah, saya sudah banyak keliling. Pakai page. Cari Daniel Alexander, pembidik. Nah, itu page saya. Di situ ada ratusan khotbah. Saudara bisa ikuti. Khotbah saya di kota mana saja ada, di mana itu ada. Termasuk yang sekarang ini. Kalau saudara Instagram, pakai @official Daniel Alexander. Cuma saya yang kalau Instagram cuma 24 jam. Hilang. Kalau Facebook ada, kalau ya page
Daniel Alexander, pendidik, pembidik. Oke ya, nanti saya bisa ngikuti. Nah, saya lanjutkan. Jadi, kalau kita ambil putusan mau mengikut Yesus, harus. Masih ingat lagu yang klasik, hymn dari berapa ratus tahun yang lalu? I have decided to follow Jesus. Itu lagu luar biasa. No turning back. The cross, di mana? Before me, and the word behind me. Itu yang gubah itu tahu ayat ini. Maka itu meyakinkan diri. Akhirnya, kalau semua kita sudah siap untuk menderita, hidup menjadi murid Yesus itu indah dan menyenangkan. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Kok telat terus ngamennya saya? Aduh, saya ini. Betul. Contoh Yusuf. Kenapa? Kita berpikir. Oh, berpikir. Jangan lama-lama berpikirnya. Ya sajalah. Contoh. Ingat Yusuf? Betul? Dia nggak salah loh dimasukkan penjara. Sejak saya masih muda, idola saya itu Yusuf sampai hari ini. Maka itu kalau saya ngajar tentang Yusuf, hidup saudara. Karena ini anak luar biasa. Alkitab penulis di Kejadian 37. Yusuf itu mulai menderita umur 17 tahun. Ditulis pada waktu Yusuf berumur 17 tahun. Dia mulai dibully, mulai dibenci oleh kakak-kakaknya. Dijual ke Mesir. Jadi budak. Tuhan angkat. Baru diangkat, istri Potifar cari masalah. Saya pernah mikir gini. Saya nggak tahu saudara pernah mikir kan. Bisa nggak Yusuf mikir gini, Tuhan, kalau tahu taat kepadamu, upahnya penjara. Lebih baik aku berzina dengan istri Potifar. Bisa nggak Yusuf berpikir seperti itu? Kira-kira kalau dia setuju dengan istri Potifar, hidupnya, nasibnya baik nggak? Loh, baik dong. Langsung dibawa ke istana. Maka itu untung Yusuf bukan orang Indonesia. Nah, pasti bingung. Loh, apa hubungannya? Sebab orang Indonesia semuanya mumpung. Nah, Potifar itu eselon 2 loh, saudara, setelah Firaun. Nah, bayangkan kalau Yusuf mau dengan istri pejabat eselon 2. Langsung punya posisi enggak? Langsung punya posisi enggak? Wah, luar biasa. Makanya itu. Kenapa Yusuf milih taat? Karena penderitaan. Tapi setelah itu luar biasa. Kejadian 41 ditulis. Pertama kali Yusuf menghadap Firaun. Itu umur 30 tahun. Keluar dari penjara. Berarti berapa semester dia menderita? Saya nggak tanya tahun, semester itu. Kok susah sih? 17 ke 30. Biasa ngitung duit aja susah bener. Ayo, 17 ke 30. Berapa semester? 26 semester. Ayo kuliah apa 20 semester? Itu di atas PhD sudah saudara. Maka itu Yusuf itu jadi orang hebat. Jadi jarak dia ke takhta Firaun cuma 1 langkah. Dari penjara ke situ. Keluar. Coba saudara buka Kejadian 41 ayat 14. Ngeri saudara. Ngeri. Ini bagian terakhir. Kejadian 41 ayat 14. Maka itu jangan hindari penderitaan. Belum gak ada yang amin lagi. Telat lagi. Kenapa dengan penderitaan kita dibentuk? Betul. Apa sih bedanya berlian dengan beling? B-nya sama. Coba jawab. Apa bedanya berlian dengan beling? Apa? Nilai. Apalagi? Tajam. Bukan. Prosesnya. Prosesnya. Mana lebih lama? Berlian. Beling itu cepat. Saudara, ini konsep. Mutiara. Alkitab memberi banyak contoh. Mutiara, berlian. Mutiara tidak akan ada mutiara kalau nggak ada kerang yang menderita. Berarti itu kerang kelilipan, saudara. Ya betul toh. Masuk pasir, bukan kerikil. Dia nggak bisa ngeluarin, nggak punya tangan. Jadi dia gosok dengan badannya. Tererosi kulit kerang bagian dalam, terbentuk mutiara. Sadis. Ya tapi gimana? Maka itu semua yang indah di dunia pasti dari penderitaan. Berlian itu ditekan berapa ribu tahun itu. Betul? Maka itu pilihlah jadi berlian, jangan beling.
Sudah murah, nggak ada harganya. Cepat hancur. Udah, baca 1, 2, 3. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf dan segeralah keluarkan dari tutupan dungeon pit. Terus dan bercukur dan berganti pakaian. Cara catat ini. Kenapa? Jadi hari itu juga dia keluar penjara. Hari itu juga dia dalam posisi nomor 2. Sampai Firaun berkata, "Sob, semuanya sama. Cuma bedanya kursi yang satu ini." Kalau kayak gitu ya Yusuf bisa buat sendiri, banyak kursi itu aja. Wah, ngerti sebenarnya. Saudara perhatikan, kenapa bercukur? Kenapa ganti pakaian? Saya percepat. Penjara Mesir ada 4. Prison di 4 tembok. Jail itu sel. Dungeon yang ketiga. Yang keempat itu dibuang. Musa kena yang keempat karena cucu raja. Raja nggak tahan melihat cucunya ini menderita. Yaitu kuat-kuatan. Untung Tuhan jaga Musa. Yang paling celaka dungeon. Sebab itu ruang bawah tanah. Si narapidana itu berdiri, saudara. Sudah berdiri, makan, kencing, tidur, berak, berdiri. Mazmur 105:17 berkata, diimpit kakinya dengan besi, lehernya masuk dengan besi. Bayangkan. Maka itu dia berganti pakaian karena bau. Sekian belas tahun. Mungkin kalau kita sudah nyumpah-nyumpah istri Potifar, mati kamu ya. Awas aku keluar penjara nanti, maaf itu. Tapi nggak apa-apa, biarin. Udah, nggak. Ini saya itu paling nggak pernah terganggu anak-anak berisik. Walaupun saya ngajar, kenapa? Tuhan sayang anak-anak. Yang ketiga, dulu kita juga begitu, cuma lupa. Dulu gitu loh, Tom, kamu Tom masih kecil. Lupa, kurang ingat. Habis. Oh sudah. Oh coba share ya. Ya saya sudah mau cepat-cepat. Nah ini share story, terus balik lagi. Ya itulah istilahnya Instagram. Cuma 60 menit. Terus ganti. Oke. Her kok sudah ya? Udah belum? Oh ya silakan. Udah ya? Jadi Yusuf itu sampai ketemu ya Bu. Yusuf itu penderitaannya luar biasa. Bayangkan di ruang tertutup. Nggak ada matahari. Kenapa bercukur? Karena monyet masih lebih cakep dari Yusuf. Oke, kita buka Mazmur 105 ayat 17. Ngeri saudara. Mazmur ini bagian terakhir. Mazmur 105 ayat 17. Jadi nanti saudara bisa share dengan saudara yang nggak datang di page saya, Facebook page Daniel Alexander Pendidik Pembidik. Udah ayat 17, silakan baca. 1, 2, 3. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual sebagai jadi budak. Ayat 18. Mereka pemerintah Firaun mengimpit kakinya dengan belenggu dan bayangkan. Itu sudah di penjara bawah tanah. Masih dirantai kaki dan leher. Sadis enggak? Loh saya tanya, sadis enggak? Mau nyoba? Ngerti? Kenapa dia diam? Karena dia taklukkan kedagingannya. Sama sekali dia nggak balas istri Potifar. Oh enggak saudara. Itu kita kagum pada Yusuf. Dia mengampuni. Bahkan kakak-kakaknya pun dia ampuni. Betul tidak? Ampuni. Dia nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Itu luar biasa. Maka terus bercukur, ganti pakaian. Karena bau. Bayangkan tidur, berdiri. Kencing, makan, berak, berdiri semua. Di dungeon itu tadi. Mau mengalami? Ya nggak Yusuf lah, nggak usah lah. Tapi supaya daging ini mati. Betul? Harus begitu. Dalam hidup kita. Baru kita akan jadi pemenang. Nah, apa kemenangan Yusuf? Lihat ayat 19-nya. Mazmur 105. Ini rahasia kemenangan Yusuf. Karena apa dia? 1, 2, 3.
Sampai apa? Saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ini Yusuf sabar. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami seperti Yusuf. Penderitaan begitu berat. Tapi suatu hari, begitu waktu Tuhan selesai, wih, kita ngalami yang luar biasa. Pernah nggak ngalami itu? Betul toh? Nah, itu Tuhan. Maka itu kalau kita mau dilatih seperti ini, saudara, kita jadi berlian semua. Kita jadi mutiara semua yang berharga di mata Tuhan. Maka itu, kalau ada orang yang nganggur betul, suka usel ngurusin saudara, ada nggak? Banyak. Ya, ada nggak? Banyak. Jangan diusir jauh-jauh, kangenin dia. Kalau seminggu nggak muncul, telepon, kamu nggak muncul. Lo serius? Supaya untuk memproses kita. Sparring partner. Iya, sparring partner supaya pintar. Serius, saudara. Jadi kita harus bersyukur pada orang-orang hebat itu. Sebab tanpa mereka kita nggak teruji loh. Kapan kasih kita nyata? Ayo, kapan kasih kita nyata? Pada saat kita ditekan, kita disakiti. Kapan kesabaran kita nyata? Jangan bilang, aku ini sabar loh. Aku ini sabar loh. 2 jam ngomong, sabar. Baru keluar ada mobil nyerempet, mata lu di mana? Maaf, kapan sabarnya? Maka itu ujian itu bagus. Kok nggak ada yang ngamen? Supaya kita naik kelas. Bikin tablet sabar. Tambah capek. Tablet sabar. Apanya? Bikin tablet. Oh, tablet. Iya. Indah hidup seperti itu. Maka itu nggak ada yang salah di luar kita. Yang salah selalu kita. Kalau hati ini beres, nggak ada masalah. Suami istri yang hobinya saling menyalahkan, bertobat hari ini. Betul? Semuanya harus periksa diri. Ada yang mau tanya sebelum saya akhiri sampai di sini? Ada? Iya. Apa itu? Sebelumnya kejadian 40 kan bertentangan bahwa Yusuf itu dikasih in charge oleh kepala penjara. Iya. Kenapa bertentangan? Ya kan katanya dibelenggu di leher dan di... Ya mungkin itu awalnya. Mungkin itu awal. Kan itu baru masuk Yusuf. Ya toh? Yang disayang kepala penjara kan Yusuf baru masuk. Mungkin itu awalnya. Kayaknya kan sekian belas. Kita nggak tahu loh. Full 13 tahun itu kita nggak tahu. Karena ada waktu dia enak sedikit di rumah Potifar. Ya, tapi setelah itu. Jadi Alkitab nggak pernah bertentangan. Cuma waktunya yang beda. Jelas? Ada lagi? Sebelum kejadian 41. Kenapa? Tapi ini sebelum kejadian 41. Kejadian 41 itu... Iya. Bukan. Jangan lihat angkanya. Kejadian 40 itu waktu Yusuf baru masuk penjara. Mungkin kepala penjaranya sudah diganti atau apa nggak tahu. Tapi setelah itu perlakuan Yusuf beda. Nah kita nggak tahu waktunya. Gitu loh. Jadi ini cuma masalah waktu. Bukan karena custom untuk menghadap keviralan memang harus seperti itu. Oh enggak. Mencuci diri. Bukan, kotor, ganti baju, cukur itu bukan custom. Karena bau dia. Itu bedanya. Jadi 40, Yusuf disayang oleh kepala penjara. Nah, berapa lama nggak ditulis oleh Alkitab. Tapi pas dia mau menghadap Firaun, penjaranya sudah diganti. Kalau yang di pasal 40, itu cuma penjara biasa, prison. Tapi entah karena apa, mungkin istri Potifar makin marah. Nah, dijeblos semakin berat dia. Maka itu pasal 41, Yusufnya harus dikeluarkan dari dungeon, dari tutupan. Jelas? Ada lagi yang lain mau tanya? Ayo. Ayo kita belajar ini untuk hidup dalam kebenaran ini. Oke. Siap menderita? Maka itu kesimpulan saya begini setelah kita belajar. Ada banyak ayatnya cuma waktu. Yang menjadi murid Yesus. Dengar ya. Yang menjadi murid Yesus beneran. Itu harus ketagihan penderitaan. Punya hobi ya? Iya hobi. Harus itu. Gurunya aja nggak salah disalahkan. Kan Yesus berkata murid nggak lebih dari gurunya. Ya sudah. Amin.
Jadi hari ini ayo kita dipulihkan Tuhan. Amin. Ayo kita naikkan pujian. I have decided to follow Jesus. Saya serahkan pada Pak Pendeta Tommy Hartman. Ayo sini kamu. Kamu gak usah main gitar, sini aja biar ingat. Iya. Nadanya gimana? Decided to follow Jesus. Makasih ya. I have decided to follow Jesus. I have decided